Ini sih baru denger nih. Ini maksudnya gimana nih ya? Jadi teman-teman nih, kita harus memanfaatkan apa yang sudah kita punya dan mengembangkan. Halo, kembali lagi bersama saya Damaneka Saputra. Asik. Saya merupakan mahasiswa semester 4 Ekonomi Syariah. Di sini saya akan melaksanakan podcast ya teman-teman. Ya mau apa lagi, orang tampilannya udah kayak gini ya pasti podcast. Tema dalam podcast pada hari ini merupakan gig ekonomi dan tantangannya di era zaman sekarang. Dengar-dengar lagi banyak kejadian nih atau fenomena yang kita temukan, apalagi yang bertentangan dengan gig ekonomi sebagai freelance, Gojek ataupun sebagainya ya. Ini merupakan pembahasan yang sangat penting gitu. Nah, bintang tamu kali ini kita kedatangan Hakiki Ramadan. Wow. Saya bacakan dulu ya profil singkatnya. Hakiki Ramadan adalah analisis pasar modal bersertifikasi yang juga menjabat sebagai Head of Research Analysis di Galeri Investasi Syariah FEB UIN Bandung. Dengan pengalaman sebagai mentor dan pelatih di berbagai program pengembangan keterampilan digital dan pasar kerja, ia akan berbagi perspektif tentang tantangan SDM di era gig ekonomi dan bagaimana generasi muda bisa beradaptasi di tengah disrupsi dunia kerja saat ini. Oke, saya mau nanya dulu dong. Boleh. Sebagai introduction aja ya. Gimana sih ya, kok Hakiki ini bisa jadi Head of Goods Research Analysis gitu di Galeri Investasi Syariah? Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman, gak usah salam aja. Awal cerita mula dari kenapa saya tertarik pasar modal ya. Sebenarnya itu saya udah tertarik di dunia investasi atau dunia pasar modal itu udah sekitar 10 tahun yang lalu dari SMP gitu. Wah, gila. Ya, benar. Jadi dulu itu saya itu di dunia keuangan mengenal hal yang namanya seperti kayak ada dulu namanya, mungkin kalau kita tahu sekarang mungkin anak muda sekarang tuh terkenal dengan kayak MLM ya. Iya, MLM. Nah dulu tuh ada namanya MMM, Mafrodi Money apa gitu. Jadi itu dia konsep yang sama dengan mencari nasabah di bawah, habis itu untuk namanya dikompondingkan ke yang dia gitu. Dari situlah saya udah mengenal dunia investasi dan dunia compounding dari permodalan dan lain sebagainya. Akhirnya berjalan waktu terjadi gap di situ ya, karena saya juga masuk melanjutkan di boarding school juga ya, jadi nggak bisa megang ini dan juga alat komunikasi apapun. Pada tahun 2021 start 2022 itu saya di UIN lagi kan. Nah di UIN itu muncul lagi tuh curiosity-nya, keinginannya itu pengen kayaknya diperdalam aja gitu dunia pasar modal. Ya, dari 2022 itulah akhirnya memutuskan kira-kira apa nih yang organisasi yang linear lah kira-kira buat namanya curiosity aku gitu, curiosity saya gitu, ketertarikan saya hanya memilih untuk galeri investasi sampai saat ini. Mungkin selain itu saya juga menjabat ya, mungkin disclaimer teman-teman tahu juga, saya juga menjabat sebagai Head of Research juga di Research and Education di salah satu komunitas yaitu di Syariah Digital Generation. Nah memang si SDG ini basisnya itu secara nasional seperti itu buat saat ini gitu. Mungkin teman-teman boleh untuk mengkepo ya, dan kita juga partner resmi dari IDEC Islamic untuk edukasi pasar modal syariah seperti itu. Gila. Itu sih mungkin gambaran singkat aja sih sebenarnya. Keren banget, gila. Untuk bintang tamu kali ini atau narasumber ya, kita harus banyak belajar ini ekonomi syariah, apalagi tentang investasi gitu ya. Betul banget. Yang sangat relate gitu di zaman sekarang. Oke, kita ngobrol sambil tanya jawab aja kali ya. Nanti ya ngobrol di tongkrongan kali ya. Iya. Kayaknya lebih enak. Boleh ngomong kasar. Aduh, Coba bahaya. Bahaya jangan. Buat tugas. Terima kasih Ibu Nabila karena dalam kesempatan ini saya bisa ngobrol dengan orang hebat gitu di depan saya, Ibu Nabila. Terima kasih Ibu Nabila. Nah, saya ada pertanyaan nih ya. Boleh. Sebelum kita ngebahas tentang gig ekonomi itu lebih dalam, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan gig ekonomi itu sendiri, Sebenarnya tuh gig ekonomi itu kan
bahasanya atau simbolnya itu kan pergeseran. Iya. Pergeseran dari kegiatan ekonomi yang awalnya itu berbasis kayak dalam waktu time frame waktu tertentu dengan kesepakatan kontrak, akhirnya itu bergeser kepada based on jangka pendek gitu, atau kontrak jangka pendek misalnya based on by project gitu. Nah, ini yang sekarang itu memang benar-benar lagi hype lah di dunia kita seperti itu. Kayak kita tahu freelancer, apalagi COVID kemarin ya. COVID itu benar-benar orang yang kerja di kantoran itu memang benar-benar di layoff semua, WFH semua. Akhirnya kan orang kan butuh makan ya. Iya. Bingung. Jadi apapun yang kita kerjakan akhirnya bingung kan nyari apa kerjaan yang layak yang penting kita bisa makan gitu. Akhirnya di situ muncullah hype lagi itu gig ekonomi, konsep gig ekonomi, freelancer, dan mungkin secara makro kita sebutnya gig ekonomi gitu ya, based on by project. Akhirnya muncullah kayak apps kayak Fiverr gitu kan ya. Terus ada juga kayak kalau mungkin koneksi untuk relasi informasi kayak kontrak atau kontrak kerja itu biasanya di LinkedIn juga, hype-nya di situ sih. Nah itu sih sepengetahuan saya aja gitu, seperti itu. Tapi Kak, kalau untuk aplikasi apa ya yang tadi sudah dijelaskan itu kayak misalnya kayak LinkedIn terus juga tadi apa Fiverr. Nah itu kan aplikasi freelancer sih ya sebenarnya. Kemarin itu juga saya sempet mau nyoba gitu. Bukan nyoba sih, saya pengen belajar dulu gitu. Saya menemukan salah satu di TikTok itu aplikasi namanya Facework. Oh iya. Itu katanya juga recommended lah buat orang-orang yang mau punya kerja sampingan, ingin menambah penghasilan, itu kayak katanya recommended banget tuh. Dilihat juga Facebook ini dari kita ngeregistrasiin pendaftaran itu juga emang bener-bener kayak diperhatikan gitu kan, dari foto KTP, dari rekening bank, semuanya kayak emang bener-bener detail. Jadi menurut saya ini juga aplikasi yang sangat kalian harus tahu guys, karena di situ kita bisa menambah pundi-pundi uang kerja sampingan sebagai mahasiswa. Freelance. Jangan Gojek, Shopee dan GrabFood juga capek. Bosan. Kita harus nyari tantangan baru ya. Nah, harus cari skill yang baru dan bener banget. Panas kerja Gojek mah. Ya itu dia. Oke. Saya ada pertanyaan lagi nih ya. Boleh kan? Boleh banget. Bagaimana sih perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini? Bagaimana pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja? Wah, kalau kita ngomongin pasar tenaga kerja kan, wah di Jakarta paling jumlah pengangguran itu lebih banyak gitu daripada tenaga kerjanya yang aktif. Itu menurut Allah gimana tuh? Sebenarnya siklusnya tuh, kalau siklus secara garis besar ya, memang sebenarnya yang paling menimpa itu ya dari COVID itu ya. Intinya kayak gini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sadari ketika perusahaan itu ketika COVID perusahaan kan nggak beroperasi ya, otomatis income dari satu perusahaan itu bakalan kekat, ya kan, bakalan berhenti atau enggak setidaknya minus lah, berkurang lah. Akhirnya di situ perusahaan dilema dong pasti. Dilemanya ini antara kita nih punya tenaga kerja, punya ada orang yang butuh dibiayai juga kan, tetapi kita juga perusahaan gimana untuk memberlanjutin atau operasional kita berjalan ya. Akhirnya ya salah satu caranya ya kita layoff karyawan. Nah ketika layoff itu akhirnya berubahlah mindset bahwasanya yang tadi yang saya katakan, orang tuh butuh yang namanya makan, orang tuh butuh yang namanya uang untuk dalam menjalani kehidupan. Karena di situ kan muncul project atau pekerjaan-pekerjaan yang berbasis project. Misalnya kita tahu kayak entah itu pembuatan website ya, ataupun mungkin konsultasi keuangan juga ada, konsultasi kesehatan juga ada kan, itu secara freelance ya, secara kontrak, secara project by project lah bahasanya seperti itu. Mungkin ada event juga, IPO juga dan lain sebagainya. Nah ini impactnya tuh kepada masyarakat Indonesia, apalagi kita Gen Z. Iya. Waduh, kita tuh banget. Nah itu Gen Z banget. Bahkan kita di yang usia produktifnya udah nanti kita dapat bonus demografi benar 2030, dan itu didominasi oleh gen milenial dan bukan gen milenial lagi, tapi Gen Z dan Gen Alpha yang mungkin bakal masuk ke usia produktif mereka kan. Nah, tantangannya adalah ketika kita udah masuk ke situ, kita ini bisa memenuhi nggak aspek dari pasar yang dibutuhkan.
ya kan? Demand pasar tuh apa? Terkadang tuh seperti itu kan, ya kan? Pasar tuh butuhnya apa? Pasar tuh butuhnya apa? Sementara kita bisa ngasih deserve apa gitu? Kita yang bisa kita kasih ke pasar itu apa? Nah, terjadi gap di situ yang aku lihat gitu. Dan kita tuh Gen Z ya, kita tuh nggak mau terlalu burnout nggak sih? Iya bener banget Kalau kerja ya janganlah kerja kayak gitu. Yang penting kerja happy, dapat duit lancar, happy, hobi main ya kan. Nah itu sih memang poin-poinnya itu, poin-poin yang keren banget, poin yang paling penting banget sih gitu ya di Gen Z kira-kira. Apa ini ya bahasa gaulnya tuh work life balance. Nah, Gila itu dia. itu work life balance. Pokoknya batasnya itu adalah jangan 9 to 5 tapi 888. Gila, itu Biasa, sih, itu. Biasa 8 kerja, 8 main, 8 istirahat biasanya. Bener lagi Nah, itu. iya lagi. Pokoknya kalau pokoknya apapun yang berhubungan kayak gua mau lembur, waduh lembur harus ada bayaran dong. Nah, biasa kayak gitu. Kalau Gen Z pada nggak mau gitu. Minimal opsus ya, opsus tuh. Iya, minimal opsus. Opsus Ya kan? atau americano. Enak aja. Iya, biar mulai. Asik. Bener. Anak sejawab ya. Aduh. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Iya. Sebenarnya gig ekonomi itu baik atau buruk untuk bekerja dan ekonomi secara keseluruhan? Kalau dilihat sekarang itu mau kita harus beradaptasi. Iya. Intinya di situ. Beradaptasi ya sekarang memang secara whole keseluruhan kita tuh menuju ke arah namanya digitalisasi. Iya. Digitalisasi yang mana mungkin sekarang topik yang paling ramai ya AI, about AI dan lain sebagainya. Dan permasalahan sekarang mungkin AI lah bahasanya. AI berarti AI ini bagus untuk mempermudah pekerjaan manusia. Tetapi di sisi lain juga dia itu mengerus pekerjaan manusia. Nah, permasalahannya tadi, apakah kita bisa mampu untuk memenuhi proyek-proyek yang kira-kira ditawarkan oleh zaman sekarang gitu. Jadi zaman sekarang ini dengan adaptasi, dengan digitalisasi kita mampu nggak memenuhi aspek-aspek supply atau aspek-aspek demand yang dibutuhkan oleh pasar yang saat ini. Nah, baik kita harus bisa untuk namanya bahasanya apa ya? Kalau kita beradaptasi mungkin reskilling mungkin ya. Bahasanya mungkin reskilling ya. Kita harus reskilling dan reskilling. Skill yang kita punya, apa yang kita punya kita perdalamin, kita tingkatkan lagi. Yang pertama mungkin kita cuma bisa desain, misalnya desain gambar nih atau desain grafis, kita tingkatin ke desain video, misalnya video sinematik mungkin. Walaupun mungkin awal-awalnya mungkin JJ dulu ya kan perlahan capcut dulu. Nanti perlahan tuh nanti Adobe Premiere mungkin, terus DaVinci Resolve mungkin ya tapi step by step. Tapi ya itu kita upskilling dan reskilling itu adalah salah satu kunci untuk kita bisa tetap hidup dan adaptasi di dunia atau di gig ekonomi. Kita nggak bisa menghindari gig ekonomi, tapi itu adalah bentuk dari kejadian yang memang harus terjadi untuk di masa adaptasi sekarang gitu. Iya, betul sih. Emang kalau pemanfaatan dari sosial media ya, itu bisa jadi pertimbangan ataupun hal yang kita bisa lakukan untuk mereskilling ataupun upskilling diri kita. Jadi teman-teman nih, kita harus memanfaatkan apa yang sudah kita punya dan mengembangkan apa istilah itu ya. Aduh. Nanya lagi nih boleh dong. Terkait dengan gig ekonomi ini itu banyak gitu yang berpendapat bahwasannya ketika kita melakukan pelatihan, terus ada penilaian kinerja dan pengembangan karir, itu merupakan salah satu upaya untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Nah, kalau menurut AA dari ketiga aspek ini tuh emang bener-bener ngaruh atau cuman formalitas saja? Oke, sebenarnya hal ini itu memang berpengaruh, menurut saya berpengaruh gitu. Karena kan si perusahaan kan pasti punya SOP, punya standar operasional yang memang harus dipatuhi juga gitu, dan butuh yang namanya kepatuhan dari para pekerjanya gitu. Kita yang ketika masuk sebagai mungkin kita harus beli pelaku gig ekonomi sebagai pekerja gitu. Ya kita ketika masuk atau entry atau yang maksudnya kayak di invite ya di satu company atau satu corporate gitu, ya kita harus mengikuti dong apa yang menjadi aturan yang udah ditetapkan oleh satu perusahaan dan lain sebagainya. Cuma kan kadang-kadang tadi pelaku ini kan dia fleksibel kan.
Nah, ini tuh jadi tantangan bagi si perusahaan itu gimana cara mengakomodir para mereka gini biar mereka tetap berkembang ya. Jadi kayak misalnya awalnya misalnya project desain grafis misalnya. Setelah project desain grafisnya selesai, ternyata si perusahaan ini udah mulai bergeser deh dari ke project mungkin videographer dan lain sebagainya mungkin ya. Gitu. Jadi di satu korporat. Si perusahaan ini lebih baik atau sehendaknya ya selayaknya adalah tadi membuat atau memberdayakan para pelaku tadi, para pelaku di ekonomi, para pekerja yang tadi itu dengan tadi bisa dibuat bootcamp kan, atau misalnya ya tadi yang balik lagi kita yang pertama upskilling nanti reskilling, dan reskillingnya dari perusahaan mungkin kita tadi bootcamp secara online mungkin, ataupun mungkin kita dibuatkan modul biar mereka juga memahami dan kita buatkan course ya mungkin kalau sekarang itu kemarin itu sempat dari Kemenristek kalau nggak salah, Kementerian Riset dan Teknologi atau enggak Kominfo yang bekerja sama dengan Kominfo itu mereka menyediakan course ya, bahasanya course. Jadi course untuk para usia produktif dari umur 17 tahun ke atas yang ingin upskilling dan skilling juga itu bisa ngambil course di situ seperti itu. Dan itu udah memang disediain sama pemerintah. Dan itu suatu hal yang sangat bagus dan saya sangat apresiasi. Sehingga demand atau supply kita tuh masih bisa bersaing. Apalagi kalau sekarang kan mungkin global ya. Oh iya. Misalnya saya kerja nih, dapat project di Amerika, ya kan? Tapi based on ya saya tinggal di kos ya, dari kos saya aja gitu. Kan kita nggak tahu kan. Masalahnya kan supply kita mau, SDM kita mampu untuk memenuhi keinginan dari sana. Itu yang perlu kita samaratakan. Itu yang perlu kita penuhi gapnya seperti itu. Tadi saya sempat menggarisbawahi ya dari omongan A itu ada namanya bootcamp online. Nah, ini saya baru dengar nih. Ini maksudnya gimana nih ya? Jadi bootcamp online itu gini. Biasanya yang pernah saya alamin itu adalah mereka tuh kayak ngadain pertemuan, lebih lewat online ya, Zoom meeting dan lain sebagainya. Habis itu nanti mereka dikasih modul tuh. Dikasih modul pembelajaran, modul 1, modul 2, modul 3. Biasanya tuh based on aplikasi ada, ataupun juga mungkin mereka by grup WA mungkin nanti disebar modulnya itu ada juga. Tapi biasa kalau saya kebetulan juga pernah ngambil bootcamp juga ya. Bootcampnya ngambilnya itu di salah satu platform Udemy gitu. Udemy itu ngambil course di financial gitu, financial modeling kalau nggak salah. Itu saya ngambilnya di situ. Nah itu kan ada tersusun modul-modulnya juga dan pembahasannya juga di situ. Dan akhirnya di situ saya belajar. Oh ternyata luas dunia finance itu luas gitu. Ya, cuma hal yang ada di sekitar saya dan ketika saya udah mampu kan, dan memenuhi jadi itu ya tentu tawaran pekerjaan dan sebagainya yang berbasis by project juga pasti bakal ada gitu ya kan. Jelas memang harus kita layakin lah diri kita gitu. Dari penjelasan Hakiki Ramadhan ini memang benar-benar sangat apa ya, dibilang keren emang keren banget, dibilang bagus banget. Jadi kayak wah, kita tidak salah narasumber kawan-kawan, kita harus belajar banyak ini dengan Hakiki. Saya mau orang biasa, aduh merendah untuk roket. Baik terima kasih ya udah datang ke podcast ini. Thank you banget. Gila. Sorry ganggu waktunya. Waktu sih nggak sih yang ini. Yaudah, gini teman-teman, dari kesimpulan yang saya bisa dapat, gig ekonomi ini sudah terjadi gitu di secara global ya, secara dunia. Nah, mau nggak mau kita sebagai masyarakat ataupun manusia global, kita harus menyesuaikan apa yang terjadi di global pada saat ini. Kalau kita hanya stuck di situ ya, nggak ada perkembangan dari diri kita. Ya udah, kita jadi budak dari global itu. Ya maksudnya kita jadi ya nggak bisa bersaing. Iya, benar sekarang. Oke, di garis bawah ya teman-teman, upskilling dan reskilling itu sangat perlu. Catat itu kalau perlu. Oke. Baik, terima kasih Hakiki Ramadhan.